Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sebagai insan manusia dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhenti-hentinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana lewat curahan rahmat dan hidayahnya kita semua senantiasa diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Terlebih kita saat ini berada di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bertemu lagi bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, dan terkhusus bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi juga yang telah berhasil membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah para hadirin, di bulan suci Ramadan ini banyak hikmah, banyak makna yang paling mendalam yang perlu kita pahami. Kemudian juga begitupun dengan keutamaan-keutamaan yang mesti kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Objek kajian kita yang kita akan perlu memahami yang pertama yaitu makna puasa di bulan Ramadan ini. Terkait dengan puasa, dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai as-shaum. Shaum berarti bagaimana menahan diri kita dari hawa nafsu kita, baik yang bersifat rohani kita maupun jasmani kita. Di mana yang berkaitan dengan rohani yaitu hawa nafsu kita seperti menghindari perbuatan-perbuatan yang tercelah dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berkaitan jasmani seperti menahan diri kita makan dan minum. Jadi ada dua elemen yang paling utama yang kita perlu pahami dalam menjalani puasa, terkhusus di bulan Ramadan ini. Ya, inilah yang berkaitan dengan makna. Kemudian kita masuk kepada keutamaan. Para hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan ini, bahwasanya banyak amalan-amalan dan juga keutamaan-keutamaan yang sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berqiyamul lail. Ya, berqiyamul lail artinya kita senantiasa menjalani salat pada malam hari. Artinya dengan salat malam hari ini sebagai wujud manifestasi kita di bulan suci Ramadan ini, sebagai wujud penghambaan kita sebagai umat yang selama ini atau selama di bulan Ramadan ini kita menjalani puasa. Jadi berqiyamul lail salah satunya adalah yaitu berjamaah salat tarawih dan juga salat witir. Ini salah satu konkret yang paling utama ketika kita menjalani qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Inilah suatu landasan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan qiyamul lail. Barang siapa yang bangun di malam hari atau mendirikan salat di malam hari pada bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua yang mesti kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini
yaitu tilawah, ya, membaca ya ayat suci Al-Qur'an. Inilah keutamaan yang perlu kita laksanakan ya di bulan suci Ramadan ini. Selain kita berpuasa, ya perlu ditunjang ibadah kita dengan ibadah lain, utamanya membaca ayat suci Al-Qur'an. Minimal ya ketika kita berpuasa untuk 1 bulan Ramadan ini, ya minimal kita ya menamatkan 1 Al-Qur'an atau 30 juz. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang berkaitan dengan tilawah, ya ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian keutamaan yang ketiga yaitu ya senantiasa bersedekah, memperbanyak sedekah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ya Rasulullah SAW senantiasa ya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Hal ini berbeda di hari-hari yang lain. Ini merupakan contoh Rasulullah SAW dalam menunjang keutamaan kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini. Baiklah para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan keutamaan. Jadi ada 3 keutamaan yang senantiasa, yang afdol kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sebagai apa? Sebagai penunjang amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya puasa, akan tetapi ada keutamaan-keutamaan yang perlu kita jalani di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan hikmah, ya, dengan hikmah, ya, sehingga kita semua bisa keluar dari bulan Ramadan ini dengan fitrah dan kita semua berbahagia telah melewati bulan suci Ramadan. Semoga ini semua bermanfaat bagi diri saya dan juga para jamaah sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap, dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang profesional, berwawasan luas, dan mempunyai kemampuan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.